sering dipanggil Apen. Dari Jimbaran, Kota Selatan, Aslinya dari Jimbaran. Jimbaran. Oke. Boleh diceritain nggak ini tentang apa, ceritanya apa, filosofinya apa gitu? Ini bercerita tentang Kalki Awatara, yaitu Awatara terakhir Dewa Wisnu atau yang ke-10. Kalki dikatakan sebagai kesatria mengendarai kuda bersenjata pedang yang digunakan untuk membasmi kejahatan dan membunuh iblis kali. DKP. Ya. Kalki Awatara, bahannya dibikin dari apa? Kalau dari segi kalkinya kita menggunakan bahan bekas, koran, kertas karton, seperti itu. Untuk kudanya kita menggunakan bulatan dari bambu, dikombinasikan dengan koran juga. Oke, berarti ada dua bahan dasar yang dipakai, bambu, uapan bambu, sama kertas koran, kardus juga dipakai. Ya, kardus, karton. Berapa lama nih waktu bikinnya? Kalau waktu bikinnya itu kurang lebih sebulan. 1 bulan? 1 bulan. Full 1 bulan? Ya, karena waktu itu juga sedang menggarap ogoh-ogoh versi besarnya sih. Jadi kebagi lah. Susah nggak bikinnya? Kalau dari kesulitannya sih di bagian tingkat ekstremannya. Contohnya? Seperti ini. Tumpuannya satu, tapi bukannya lumayan lah. Jadi gimana caranya dia biar sedikit goyang, patah juga. Berarti goyang ini memang dibuat sengaja supaya dia bisa goyang. Dibuat agak sedikit goyang sih. Ya, di saat digerakkan mesinnya itu dia ada sedikit seperti perlawanan juga dari badan Kalki Awatara itu. Ini ada mesinnya juga? Ada. Oke, yang tadi mesin, sekarang mesin juga. Ini nanti bisa digerakkan ya? Kalau mesinnya bisa digerakkan, cuma nggak canggih-canggih banget, cuma dicolokin aja, hidup lalu bergerak dah. Oke, sebelum kita nyalain mesinnya, kita ngobrol dulu yang masih tentang karyanya dan bentuknya. Bahannya kita tahu ada koran, ada bambu, ada kain juga ya. Kesulitannya ya moderate sampai ke agak sulit, terutama di bagian ekstrim. Nah, yang pengen saya tanyakan, ketika membuat ogoh-ogoh, idenya ini kadang-kadang ini dibikin sendiri atau bareng? Dibikin berempat sih. Berempat. Nah, ketika membuat ogoh-ogoh, idenya ini kadang-kadang datang sendiri, dari beli sendiri atau barengan, duduk lalu ngobrol kemudian ketemu, oke, kita akan Pandemi ini, oke. ya, pandemi ini kan ya di zaman yang bisa dibilang kesusahan lah, susah di ekonomi atau lain sebagainya kan itu. Kalki ini juga diceritakan kan sebagai pahlawan di akhir zaman kehancuran gitu. Jadi kita ini berempat ambil tokoh Kalki ini, ambil tema Kalki ini karena ya terbawa suasana di saat pandemi. Kita kan buatnya tahun lalu pas baru mulai pandemi itu. Jadi kita di sini termotivasi dari dunia nyata lah gitu. Oke, sekarang kita ngobrol ke ogoh-ogoh sendiri, ke skala yang lebih besar. Punya tokoh atau seniman ogoh-ogoh yang dikagumi? Oh, ada. Ya itu. Seperti Bli Marmar, Bli Geduk, Bli Mansurya. Itu sangat saya kagumi karya-karyanya, dari anatomi ogoh-ogohnya itu sendiri maupun gerakan. Ya yang seperti sekarang ada yang menggunakan HP lah, remote dan lain sebagainya. Itu sangat memotivasi saya sekali dan saya mengidolakan orang-orang tersebut. Kalau misalnya suatu hari, misalnya kayak siapa, Bli Marmar,
membuka workshop ogoh-ogoh di GWK? Kira-kira mau itu? Tentu. Tentu akan. Oke, sekarang kita ngomong lagi ke ogoh-ogoh. Tadi katanya ada mesinnya. Ya. Bisa dicontohin nggak mesinnya? Seperti apa sih gerakannya? Kita kan belum pernah lihat. Boleh dicontohkan? Konstruksinya di dalam mesin itu kan berarti ada di bawah. Kenapa yang gerak bisa yang atas? Nah, ini pertanyaannya. Jadi di sini kita menggunakan dinamo yang ukurannya cukup kecil biar dia bisa digerakkan di atas, karena jika kita menggunakan dinamo yang ukuran lumayan besar itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan, bisa terjadi fatalnya lagi seperti patah atau bengkok pada besi yang tumpuannya cuma satu seperti ini. Nah, pada dari itu kita menggunakan mesin atau dinamo yang cukup kecil lah, agar muat juga seukuran badan dari konsep yang kita buat. Sebelumnya pernah belajar elektro atau apa otomotif sampai bisa punya ide bikin seperti ini? Mengambil jurusan elektro yang membuat saya terinspirasi, juga mengombinasikan gimana jurusan saya dengan seni ogoh-ogoh. Jadi memang belajar elektro, jadi ilmunya juga dipakai untuk ke dalam membuat ogoh-ogoh gitu ya ceritanya. Kira-kira ini kan ada 24 peserta nih di sini. Seberapa yakin untuk jadi pemenang kira-kira? Kalau skala 1 sampai 10 gitu keyakinannya ada di angka berapa? 12 misalnya? Dari 1 sampai 10. Sampai 10. Saya sih nggak berharap banyak, mungkin harapannya cuma sampai di 8. Bagus lah, masih tetap percaya diri. Terakhir, ada nggak pesan-pesan untuk sesama generasi muda yang terutama di Bali yang senang untuk berkarya, membuat karya kreatif, membuat ogoh-ogoh apalagi, terutama di masa-masa yang sekarang ini, yang pandemi, yang kita nggak boleh keluar lalu malam lah dan ini dan itu lah. Apa kira-kira pesannya? Pesan saya untuk kawan-kawan atau adik-adik yang lebih kecil dari saya itu untuk selalu berkarya, apalagi seperti melestarikan budaya, membuat karya ogoh-ogoh ini. Saya berharap sekali adik-adik atau rekan teman-teman di rumah untuk selalu berkarya seperti ini, apalagi di masa pandemi kita lebih sering di rumah. Nah, di saat waktu yang luang ini saya harap kalian bisa mencoba untuk berkarya.